aman ya, badal haji mukimin masih aman ya. Badal haji mukimin masih aman. Jadi haji koboi menurut saya sih belum punah ya. Kata teman saya, haji koboi terancam punah ya. Insya Allah tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di kota suci Mekah Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram Mekah Mukarramah ya. Dan di video kali ini secara khusus saya akan membahas tentang haji para mukimin yang ada di kota Mekah atau haji koboi, atau bagaimana nasibnya haji koboi dan badal haji yang ada di kota suci Mekah Mukarramah. Di video ini saya akan membahasnya. Ini ya, saya berada di depan Masjidil Haram Mekah Mukarramah ya. Tempat yang mulia, tempat suci, tempat yang dimana kita beribadah di sini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dari depan Masjidil Haram ini saya doakan bagi para penonton YouTube Mas Sawi ya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dimurahkan rezekinya dan dipermudah oleh Allah, bisa berkunjung ke tempat ini melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini jamaah haji telah memasuki Madinah dan kota suci Mekah Mukarramah. Bisa kita lihat ini sudah tampak begitu ramai ya. Cuaca kota Mekah sudah mulai panas ya. Dan di video ini secara khusus saya akan membahas tentang haji mukimin atau yang terkenal dengan haji koboi dan badal haji ya. Bagaimana nasibnya haji koboi atau badal haji ya? Karena apa? Badal haji identik dengan haji koboi ya. Karena apa? Budget untuk badal haji itu standar ya, standar yang normal ya, kisaran 15 sampai 25 juta ya, atau 20 juta ya. Dan itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji bertasreh, untuk membeli tasreh tidak memungkinkan, karena budget untuk haji di Arab Saudi ini melalui aplikasi ya, kita minimal tuh harga yang harga ekonomis itu kisaran 4.000 rial ya, sampai 13.000 ya. 4.000 rial itu dikalkulasi dirupiahkan sudah lebih dari 16 juta atau sekitaran 17 juta ya. Tidak memungkinkan dengan budget 15 atau 20 untuk melaksanakan haji bertasreh. Dan sedangkan pelaksana badal rata-rata mukimin hajinya haji koboi, dan mereka kan haji koboi kan murah ya, mungkin kisaran sekitar 1.000 rialan ya habisnya itu. Kalau misalkan 5.000 atau 4.000 masih ada sisanya ya, lumayan lah untuk mukimin. Dan pelakunya biasanya mukimin ini. Jadi kita mau membahasnya ya. Tahun ini Arab Saudi menginfokan ya bahwa akan memperketat jamaah haji non tasreh, wabil khusus jamaah haji dari luar ya, entah itu dari luar negeri ataupun jamaah haji dari luar kota Mekah, dengan cara memeriksa di perbatasan masuk kota Mekah. Yang kedua, mereka memperketat dengan aturan, yaitu akan didenda dan lain sebagainya, dideportasi dan lain sebagainya. Dan bagi apa dampaknya bagi para haji koboi itu pelaksana badal ini, sebetulnya bagi mereka itu tidak terlalu berdampak, karena pada dasarnya biasanya orang-orang yang melaksanakan badal atau haji koboi itu mereka yang mukimin Mekah ya. Mukimin Mekah contohnya kayak Mas Sawi ini ya, mereka itu aman. Kita beraktivitas di kota Mekah ini aman ya, walaupun masakan umroh, contohnya saya sendiri ini aman, tidak masalah ya, tidak masalah. Berbeda dengan orang-orang yang menggunakan visa ziarah dan lain sebagainya. Mereka kalau beraktivitas di luaran kemudian ketahuan ternyata mereka itu visanya ziarah ya, kemungkinan bisa ditangkap, nanti dideportasi gitu loh. Begitu pula bagi penduduk di luar Mekah seperti itu. Apabila ketahuan dari luar Mekah masuk ke Mekah, kemudian tidak ada tasreh dukhul Mekah atau surat untuk masuk Mekah, mereka akan dikembalikan lagi, nggak boleh masuk ya, dilarang, nggak boleh, harus ada surat izinnya. Nah, izinnya itu macam-macam.
izinnya itu karena kita di Mekah itu sebagai apa, misalkan kita sebagai sopir TKI ya kita izinnya itu sopir gitu loh. Dan kalau yang melaksanakan badal masih aman ya, atau haji koboi masih aman. Dan biasanya dampaknya itu mereka itu berangkatnya tidak bebas ya. Jadi berangkatnya tidak bebas, tidak seperti dahulu sebelum corona. Kalau dahulu sebelum corona, Mas Sawi itu kalau mau melaksanakan haji itu santai ya, enjoying ya. Nanti santai. Jadi zaman dahulu saya inget tuh sebelum corona tuh saya akan melaksanakan haji tuh tanggal 9 Dzulhijjah, semua jamaah haji sudah di Arafah ya. Jamaah haji reguler sudah di Arafah. Mas Sawi masih di pagi hari itu jam 8 itu masih santai, masih di rumah ya, masih bikin sarapan, itu santai-santai. Jadi jam 9, jam 10 Dzulhijjah baru persiapan mandi, kemudian pakai ikram, kemudian niat ya, nawaitu hajjan wa akramtu bihi lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian baru Mas Sawi keluar dari rumah. Di pinggir jalan raya kita nyetop bis dengan zaman dulu ya, sebelum corona, dengan 20 real sudah nyampe Arafah ya, sudah nyampe Arafah. 20 real sudah nyampe Arafah ya zaman dulu. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa ya. Kita tidak bisa sebebas itu. Kalaupun kita mau naik bis seperti itu, saya kasih tahu, kasih info ya. Biasanya nyari bisnya itu di kisaran di Sisah ya, di kisaran Sisah, di sekitaran perhotelan jamaah haji di sana ya. Biasanya bayar lah sekitar 100 realan lah seperti itu. Atau ada, biasanya sih saya lihat di Facebook juga banyak yang menyebarkan brosur ya untuk melaksanakan haji dengan bis bertasreh ya. Kisaran biayanya 300 sampai 500 real. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau untuk mukimin haji koboi saya kira masih aman ya. Badal haji mukimin masih aman ya. Badal haji mukimin masih aman. Jadi haji koboi menurut saya sih belum punah ya. Kata teman saya, haji koboi terancam punah ya. Insya Allah tidak ya. Jadi walaupun ya, ini ada catatannya, walaupun kadang-kadang berangkatnya agak sore ya, tanggal 9 Dzulhijjah, karena sesuatu hal ya, mungkin karena di pagi hari itu masih ketat ya, mungkin sekitar setelah zuhur lah barulah biasanya mereka baru bisa berangkat bisnya, atau kita nyari bis baru dapat ya. Itu gambaran-gambaran para mukimin Mekah ini ya, kalau melaksanakan hajinya haji koboi. Haji koboi itu apa sih ya? Haji koboi itu hajinya mukimin Mekah ya, yang tidak menggunakan tasreh ya. Ya memang penduduk Mekah ya, penduduk Mekah ini ya kampungnya sendiri ya. Jadi ke Arafah itu sudah dekat, tapi bedanya kita sekarang nggak bisa jalan kaki. Maksudnya itu memang tidak diperbolehkan menggunakan mobil, bis yang tidak bertasreh tidak bisa. Jadi kita kalau melaksanakan haji koboi saat ini, kita harus menggunakan bis yang bertasreh, walaupun hajinya tidak menggunakan tasreh. Kalau kita membeli tasreh haji mahal ya, minimal yang paling ekonomi aja melalui online tuh sekitar 4.000 real ya. Itu ya gambaran-gambaran, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya, mungkin bagi para pemirsa Mas Sawi yang menitipkan badal ya ke mukimin Mekah di sini, gambarannya seperti itu ya. Tapi sebagai catatan juga ya, jadi kalau menitipkan badal jangan lupa ya untuk minta bukti video pendek ya, ketika lewat WhatsApp ya, ketika melaksanakan wukuf di Arafah, Musdalifah dan lain sebagainya. Dan sekaligus ini saya berbagi ya situasi dan kondisi ya. Ini terbaru dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ini di musim haji ya, banyak sekali jamaah-jamaah haji ya saat ini di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ini kita jalur menuju ke perhotelan jamaah umroh, dan hotel-hotel jamaah umroh sudah mulai sepi. Bahkan hotel
Fajar Al-Bade 2 di Ajiat yang biasanya selalu full jamaah asal Indonesia, saat ini ditutup ya. Ditutup karena mungkin diperbaiki, dibersihkan untuk persiapan digunakan jamaah haji tahun 2024. Ini ya, ini kita berada di jalur menuju ke perhotelan jamaah umroh kawasan Ajiat. Suasana di siang hari kota Mekah, matahari sangat terik, udara semilir tapi udara tidak panas ya, udaranya sejuk nyaman ya. Jamaah-jamaah Cina banyak banget ya. Jamaah Cina banyak banget. Jadi perbedaannya jamaah koboi ya. Jadi jamaah itu kalau tidak bertasreh, apapun visanya ya, kalau misalkan itu dari Indonesia atau negara lain menggunakan visa ziarah, entah itu single atau multi ya, itu tetap aja kalau sampai Mekah namanya haji koboi ya, karena mereka tidak menggunakan tasreh, haji koboi ya. Tapi perbedaannya kalau yang melaksanakan tuh mukimin Mekah ya, atau orang-orang WNI atau dari negara-negara asing yang tinggal di kota Mekah, mereka itu kalau WNI atau mukimin Mekah itu mereka punya tempat tinggal ya di Mekah nih, punya kamar gitu, jadi aman dia, tidak ada gerbekan-gerbekan. Tapi bagi warga negara asing ya yang menggunakan visa-visa non haji, mereka kan kalau nanti kena gerbek ya, misalkan di apartemen atau di hotel-hotel, nanti kan ketahuan kan mereka tidak menggunakan visa haji ya. Kalau mukimin kan mereka memang tinggal di Mekah, nggak mungkin ada gerbekan di kamar-kamar, nggak mungkin ya. Dan mereka pulang perginya itu ke rumah masing-masing, masih saya kira masih aman ya untuk jamaah koboi ya. Yang penting kita kalau berangkat ke Arafah kita menggunakan bis yang bertasreh ya. Nah, itu sebagai gambaran ya. Jadi bagi pemirsanya Mas Sawi yang kurang begitu paham tentang pelaksanaan haji badal itu seperti apa, yang melaksanakan siapa ya itu ya. Ya yang melaksanakan badal-badal ya WNI di kota Mekah ini, para pekerja yang ada di sini, entah itu mahasiswa atau pekerja ya. Seperti itu, dan gambaran pelaksanaannya tadi seperti itu ya. Insya Allah aman. Tapi kalaupun kita menitipkan amanah badal, jangan lupa kita minta bukti video ya, jangan sekedar cuman sertifikat. Kalau kita sertifikat itu juga meragukan. Oke, sekian tayang kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.